Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195, kanal untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di season 3 video tanya jawab iman Kristen di episode ke-7 pada bagian ke-1, yang mana kita ingin membahas mengenai halal dan haram. Bagi kita umat Kristen, batasan ini sangat jelas. Segala hukum Taurat sudah digenapi di dalam Kristus. Ini hanya dapat diartikan bahwa segala sesuatu kehidupan kita hanya bersandar di dalam pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sepanjang umur kita harus berada di dalamnya agar iblis tidak dapat mengganggu, karena Roh Kuduslah yang memelihara kehidupan kita, menjauhkan iblis dan membersihkan benalu dosa dari dalam diri kita. Dikala kita terjatuh, kita harus segera bangun dan memohon ampun kepada Tuhan dengan doa penuh penyesalan. Memohon ampun ini adalah suatu upaya diri kita agar semakin merendahkan hati. Dengan semakin merendahkan hati, maka semakin mudah proses pembersihan hati kita dari sampah dosa untuk menuju ke kesempurnaan yang kelak akan diberikan Tuhan Yesus Kristus setelah kematian menjemput kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akar masalah kerancuan pendefinisian tentang halal dan haram terletak pada tingkat pemahaman para pengajar seluruh agama. Seperti dikatakan di atas, bagi orang Kristen bukan tergantung pada makanan halal atau haram. Karena jelas, sepanjang makanan atau minuman itu tidak membuat ketergantungan terhadap kita dan tidak membuat kita kehilangan kesadaran, maka semua dapat kita konsumsi. Sekalipun demikian, tetap ada yang haram bagi orang Kristen, yaitu makanan atau minuman yang memang ditujukan untuk dipersembahkan bagi iblis dan sekutu iblis. Karena niat persembahan kepada iblis itu tidak dialaskan dengan berkat yang kita mohonkan dalam nama Anak Allah Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak umat agama jimat mengatakan makanan korban mereka didoakan atas nama Allah yang sama dengan kita, yaitu Allah Yahweh. Saya sering terenyuh mendengar hal ini. Sampai saat ini mereka masih gelap gulita untuk memahami siapa Allah mereka. Allah Yahweh adalah Allah bangsa Israel dan orang Kristen, bangsa dan agama yang sangat mereka benci sampai ke tulang sumsum mereka, yaitu Allah Yahweh yang menjanjikan juru selamat dari keturunan Raja Daud. Allah agama jimat adalah Allah yang disebut di kitab suci surga Allah atau al-langit, yaitu surga yang menyajikan kenikmatan duniawi tanpa batas, bukan keindahan surgawi bertemu dengan Tuhan. Bila kita sudah bertemu dengan Tuhan, sebenarnya lah kita tidak memerlukan apa-apa lagi, apalagi kenikmatan duniawi. Di sorga Allah Yahweh tidak membutuhkan kenikmatan jasmani dan duniawi, karena Tuhan adalah segalanya. Bila orang Kristen mendapat pembagian kurban dari agama jimat, lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama, tolaklah dengan halus dengan cara yang santun. Yang kedua, terima dan berikan kepada penganut agama jimat yang membutuhkannya.
Yang ketiga, terima dan olahlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebelum memakannya. Bagi orang Kristen, Kristus memberi pengajaran yang lebih mendalam, bukan masalah yang masuk melalui mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Ini tentu maksudnya bukan seperti muntah, melainkan diartikan adalah ucapan. Ya, mulut kita yang diminta Kristus untuk kita jaga, agar jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Ucapan caci maki, umpatan, sumpah serapah, dan pujian bagi iblis. Ajaran Kristus ini yang lebih utama daripada makanan dan minuman. Tetapi tidak demikian dengan agama jimat dan kitab suci al-langitnya. Nabi Kutim dengan begitu saja asal comot kitab perjanjian lama, terlebih khusus adalah kitab Taurat, di mana di dalamnya dipenuhi dengan larangan-larangan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel dengan maksud agar umat ini terjaga dari banyak jenis sakit penyakit. Ketika agama Yahudi sedemikian berpengaruhnya bagi raja-raja Israel, maka hukum Taurat yang berawal hanya 10 buah dikembangkan menjadi 613 buah yang meliputi 365 yang bersifat wajib dan 248 bersifat tidak wajib, dan terus dikembangkan menjadi berkisar 1600 buah. Sangat jauh berkembang dari yang tertulis di kitab perjanjian lama yang diberikan Tuhan, yaitu 10 buah. Pengembangan itu dilakukan dikarenakan dari sanalah dikembangkan menjadi dasar hukum negara. Pengembangan hukum Taurat inilah yang diadopsi agama jimat, hukum yang hendak dipakai menjadi dasar negara dengan memodifikasinya menjadi dasar agama jimat. Memang, Nabi Kutim adalah plagiat habis-habisan. Dia banyak belajar dan menulis. Dia memang pemimpin besar di samping kegiatannya berdagang. Seorang saudagar besar sekaligus pemimpin besar. Sudahlah pasti tidak buta huruf. Dan ajaran Kutim ini diikuti oleh umatnya dengan membabi buta karena kebanyakan minum kencing unta. Sampai hari ini masih diajarkan sekalipun orang yang melihat dengan miris sambil geleng-geleng kepala. Pengaruh pengembangan hukum Taurat ini juga dahulu banyak diterapkan oleh umat Kristen, tetapi umat Kristen dengan cepat menyadari pemahaman yang keliru yang dianutnya. Perlahan, penganut aliran-aliran seperti ini berkurang drastis. Kenapa? Karena setiap umat Kristen dapat memeriksa apa yang diajarkan para pengajar atau ustaz dari kalangan Kristen langsung ke Alkitab. Malangnya, umat agama jimat tidak bisa melakukan hal ini. Ketidakmampuan mereka berbahasa sorga membuat umat ini sudah seperti robot, hanya mengikuti seluruh yang dikatakan ustaz mereka. Sekalipun hati nurani mereka menolak, mereka tidak memiliki keberanian meraih sorga yang diberikan Allah yang benar. Demi menjaga hubungan keluarga, pekerjaan, dan kenikmatan duniawi, mereka semakin terpuruk karena sorga yang dijanjikan Allah mereka juga adalah sorga dunia. Itulah yang dijanjikan Kutim di kitab suci surga Allah mereka, yaitu al-langit. Lengkaplah, semua jalan keluar jadi tertutup. Penginjilan sampai ke telinga mereka yang terpanggil dengan segera mempelajari al-langit dan memeriksa kelakuan Nabi Kutim. Akhirnya mereka sadar. Dengan serta-merta mereka segera meninggalkannya. Bahkan banyak para mu'alaf yang masuk Kristen ini merasa terpanggil untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka sebelumnya. Karena mereka melihat betapa mengerikan kebinasaan sedemikian banyak umat agama jimat.
Mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mereka terdorong oleh kasih untuk bergerak. Kasih inilah yang membaharui mereka sebagai mualaf masuk Kristen. Mereka sudah bertemu dengan kasih itu. Mereka sudah bertemu dengan Allah. Dan mereka dipakai Allah menyelamatkan umat agama jimat dari kebinasaan. Bagi umat agama jimat, dengarlah panggilan Tuhan. Bukalah mata batinmu. Segera kenalilah Nabi Kutim dan Tuhan yang ada di agama jimat yang diperkenalkan Al-Langit. Segera tinggalkan agama jimat. Carilah kasih Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakanmu. Yesus Kristus sangat mengasihimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.